Jadi yang dilihat tuh acting bintangnya, Iya. ya, bukan hanya ceritanya. Peggy Melati Sukma dengan ngomong yang cepat, Iya. wah, orang senang. Ah, Pierre dengan gayanya dia lihat orang-orang Jago terbang. karate, makanya jago karate bela diri ya. Kalau perebutan ini kan Dina Lorenza, ya. Aku sama Pierre ini rebut Dina, dia orangnya kalem, tenang. Iya. Ya akulah dengan gaya aku kan. Iya, Bang. Si Poltak Raja Minyak. Aku orang politik, main sinetron, semua nyerempet bahaya. Iya, Bang. Itu cerita skenario-nya itu ku rubah-rubah sama Peggy. Abang, nanti kita cerita di episode berikutnya masalah DPR ini. Abang itu masuk anggota DPR mungkin karena mungkin populer juga di sinetron Gerhana dan lain sebagainya. Ya. Sehingga pada saat pada saat kampanye dan lain sebagainya mungkin gampang. Gimana? Ada cerita dikit nggak? Oh, banyak. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada. Kita ketemu lagi, saya Iskandar Sitompul. Kita akan berdialog dengan abangku tercinta juga, Ruhut Sitompul. Apa kabar Bang? Baik, Komandan. Kita ketemu lagi Bang. Iya. Ketemu lagi Bang. Jadi sesuai janji kita Bang. Kan kita bilang kita mau membedah. Pada saat kita dialog itu muncul masuk tentara, kita mau bedah. Muncul sinetron, kita mau bedah sinetron. Saat ini kita bedah sinetronnya dulu Bang ya. Nah, jadi pertama sekali Bang, terima kasih datang di sini. Mau meluangkan waktunya lagi kita ngobrol-ngobrol. Biar ada pesan kita kepada generasi muda dan juga kepada orang tua. Abang dulu pernah booming ya, itu namanya di sinetron. Kalau saya nggak salah itu Gerhana, nama filmnya sinetronnya Gerhana. Abang bisa ceritakan nggak sejarah masuknya sampai jadi bintang sinetron, main di Gerhana itu dengan siapa itu Bang? Kalau nggak salah orang India ya. Siapa itu Bang? Bisa nggak ceritakan sedikit Bang? Gimana Bang? Jadi saya kebetulan memang di production house itu. Production house ya. Ya. Saya in-house lawyernya. In-house lawyer. Oh, Abang pengacara di situ. Ya. Ini dia pas Bang ya. Satu ketika ya in-house punya satu cerita. Iya Bang. Saya juga kaget. Pak Parwes, Pak Sangker ngundang saya ya. Bang, ini ada cerita nih Bang. Oh, Abang mau nggak ikut jadi bintangnya? Jadi bintang? Jadi bintang langsung. Bintang utama lo nih Bang, dibilang gitu. Yeah. Oh, waduh, tapi gimana? Gua nggak ngerti main sinetron, gua nggak pernah main sandiwara, ya, teater. Apa gua bisa? Tapi aku terima kasih Pak Parwes, Pak Sangker kasih semangat. Abang ini lawyer Bang. Kami udah lama pantau Abang. Abang kalau lagi di court ya, di pengadilan, di pengadilan ya? Kalau lagi bela klien-klien Abang ya, Abang tampil di TV, ini actingnya hebat juga. Gue bilang itu bukan acting, gue bilang kan. Itu serius ya. Itu serius. Iya Bang, kalau Abang di Gerhana ini bagus, apalagi nih ceritanya Bang. Dikasihlah ceritanya ya. Aku lihat. Ya itu kita kan semua anak mami nih. Aku telepon mami, aku diminta main sinetron. Udah nggak usah. Mami nggak mau, kan kau lawyer. Pada waktu itu aku udah terima kasih di Harian Kompas. Harian Kompas survei, aku lawyer 3 besar di Indonesia. Iya Bang ya. Ya aku udah terima. Jadi jangan, udah nggak ada keluarga kita yang jadi artis-artis. Taulah mami kan. Tapi nggak enak, aku udah iyain Mam. Jadi gimana? Ya ini pertama 14 episode. Aku ikut di 14 aja Maya. Nanti biar sambil berjalan ku suruh cari bintang lain. Iya Bang. Kan gitu. Itulah. Main lah ini sinetron. Ya. Main. Aku di situ menjadi Duda keren. Duda keren.
Langsung Duren. jadi durian. Nggak canggung abang bawa itu bang. Nggak canggung kan? Nggak canggung. Iya, karena ini kan logat Batak. Logat Batak. Iskandar kan tahu. Kita orang Batak yang nggak tahu bahasa Batak. Kita mana Iya, ngerti. iya. Ya, Iya. papi tugas di Aceh sampai Is juga lahir di Aceh. Iya. Namanya tentara pindah-pindah kan gitu. Iya. Jadi ya abang mainkan aja logat Batak abang pasti seru katanya kan. Iya deh, padahal orang Batak banyak yang marah. Marah saya. Selengnya salah bang ya. Selengnya. Mereka bilang salah, aku bilang enggak, udah benar itu seleng aku. Apa salahnya aku bilang? Aku si Poltak tante, Raja minyak dari Medan. Intonasinya juga nggak karu-karuan. Di situ yang orang senang kan. Tapi orang Batak, tante kau bilang kan. Ya, kenapa aku bilang? Aku masih ingat ini perwira polisi loh, jenderal. Mana ada kami bilang tante, dia bilang gitu kan. Oh salah, ya bilang dong. Jangan bilang tante, tapi dia nggak bilang tante. Tante terus sama aja, aku diam aja. Dikritik terus bang ya. Waktu itu udah kita ngobrol-ngobrol di Lapo ini, di Lapo. Dia nggak dijemput. Nggak dijemput, dia kan selalu ajudan. Dia bilang ke ajudannya, cari dulu taksi meteran. Langsung, aku kan lawyer. Apa bang? Meteran bang. Aku bilang apa tadi? Meteran. Mana ada meteran? Abang juga sama itulah, kita kan BTR. Batak tembak langsung, gue bilang gitu kan, ketawa dia. Main lah ini. Memang ya puji Tuhan, di episode ke-7 ini udah booming ini. Udah rame, apalagi dilihat ada si Poltak kan. Kalau yang lain bintang-bintangnya siapa yang nggak tahu Dina Lorenza, siapa nggak tahu Peggy Melati Sukma. Iya, Peggy ada situ bang. Peggy ya. Udah itu si Gerhananya kan, Gerhananya ini ganteng nih ya. Pierre Roland, keturunan Belanda, itu bang, keturunan. Tiba-tiba ada si Poltak, kaget semua kan. Di situ nama aku si Poltak. Mami, film ini booming. Mau selesai, aku bilang aku 14 episode aja ya. Bang, kita mau perpanjang bang, tetap abang lah yang jadi si Poltak. Kan pasti udah ada orang Batak. Nggak ada bang, itu yang aku bilang. Sama Pak Is waktu dulu kan. Memang nggak ada sinetron orang Batak bintangnya kan. Ada pun udah ganti-ganti nama. Ya jadi mau bilang apa kita kan. Kan banyak orang Batak ya. Datang dari Medan namanya Bonar jadi Ben. Dirubah namanya, dirubah. Nama panggilan biar keren. Iya. Jadi ya macam-macam lah itu kan. Gimana? Boleh nggak aku pamit lagi ke mami aku? Kalau dikasih loh. Aku kaget. Mami lupa marah-marahi aku. Mami bilang, oh bagus itu. Senang di rumahnya, senang. Main aja kau terus. Ya, mami dulu larang. Di situ aku terharu. Mami bilang, kau ini main gerhana, aku sekarang di Medan jadi tersanjung. Oh, jadi terkenal juga ya? Terkenal. Itu mamanya mamanya si Poltak katanya kan. Jadi mami jadi tersanjung. Dan kan kau tahu tulang kau itu Menhan Kampangap. Ya, Menko Polhukam, pejabat. Di Medan itu, ya kuncinya satu aja. Kalau ke Polonia, dulu belum ada Kuala Namu. Ke Polonia. Kalau mami, ya biasa kan mami bawa ya temannya atau apa. Itu polisinya, penjaga airport itu, ya kayaknya kasih aku masuk karena kepaksa. Tahu aku adiknya Jenderal Maraden M. Panggabean, tulang kita kan. Kepaksa ya. Tapi sekarang dari jauh pun, Bu masuk aja Bu. Ada temannya, masuk aja. Tapi udah mami di dalam, mereka datangi, foto Bu. Wah, orang minta foto sama mami. Bu, cerita dong si Poltak itu gimana sih si Poltak itu? Rupanya mereka penonton gerhana semua. Iya. Mami ke bank. Mami nasabah, aku masih ingat dulu. Sebelum Mandiri namanya Bank Bumidaya. Dia antri kan, ya mami ya kalau ke bank ya, udah itu bank-bank negara lainnya, bank swasta. Tapi sekarang mami langsung diterima, maminya Poltak datang. Wah, aku senang. Udah main aja kau katakan gitu kan. Mainlah gerhana ini. Akhirnya meledak. Bahkan bisa mengimbangi film di Indosiar
sangat terkenal Tersanjung. Tersanjung. Itu betul. film drama Ya. terkenal. Ini film ya mistik, horor, macam-macam lah ini film Gabung, kan. mencampur Gabung. semua. Jadi yang dilihat tuh acting bintangnya, Iya. ya, bukan hanya ceritanya. Peggy Melati Sukma dengan ngomong yang cepat, Iya. orang senang. Pierre dengan gayanya dia lihat orang terbang. Jago karate, makanya jago bela diri ya. Kalau perebutan ini kan Dina Lorenza, ya. Aku sama Pierre ini rebut Dina, dia orangnya kalem, tenang. Iya. Ya akulah dengan gaya aku kan. Iya bang. Si Poltak Raja Minyak. Aku orang politik, main sinetron, semua nyerempet bahaya. Iya, Itu cerita skenario-nya itu ku rubah-rubah sama Peggy. Tanya Peggy, kita tuh suruh ngafal nggak kita hafal? Kita bikin aja ya. Kadang-kadang produsernya, bang ini nggak bahaya, udahlah gua lawyer tenang aja. Bahaya di mana? Ya wajar mereka takut dituntut bang. takut dituntut karena aku masih ingat waktu aku merayu si Dina Lorenza, si Bulan namanya. Si Bulan, oh iya Bulan bang. Bulan, ya. Cintaku tulus. Maknya nih ya Darti Manulang yang jadi maknya langsung keluar. Apa Poltak? Kan, wah galak banget nih Darti Manulang. Aku bilang, tante jangan lagi itu tante. Nanti tante, maknya nih suka disogok di cerita itu. Iya. Ku kasih uang. Ku bilang, nanti tante, tenang ku buka dompet aku kan. Ini tante, uang bapaknya Tommy senyum. Tommy senyum. Tahu waktu itu siapa? Pak Harto. Diplesetkan. Aku plesetkan. Iya. Bang ini nggak ada masalah nih bang, abang gini-gini. Udah mah enggak, memang gambarnya senyum. Iya memang gambar benar kan. Pak Gambar Harto benar. senyumnya kan manis banget sampai dibilang the smiling general. Iya betul. Ya. Kenapa? Aku bilang nggak apa-apa. Iya, tenang aja, aku bilang gitu kan. Nah, mainlah terus. Udah meledak ini film. Perpanjang lagi. Kan itu kan sampai 300 episode. Perpanjang lagi. Produsernya bilang, bang abang sekarang terkenal sekali tapi Poltak. Gimana nama Ruhut bang? Ya orang jadi lupa. Aku ini anak tentara. Aku masih ingat surat pensiun bapak aku bisa dicek di Pepabri. Ya kan selalu purnawirawan itu masuk anggota Pepabri. Iya ada anak berapa, istri. Anak berapa apa. Iya. Di situ Dohar Sitompul. Iya bang. Ya. Aku bilang dia Togi Sitompul. Iya. Iskandar Sitompul. Iya. Dia yang nomor 2 itu Poltak Sitompul. Poltak. Iya, bukan Ruhut bang ya. Nah, bukan Ruhut, Poltak. Ya. Aku bilang, saya nggak aneh. Itu nama aku. Yah, kok abang waktu dulu baca skenario nggak bilang itu nama abang Poltak? Kalian kan pengusaha juga, bukan hanya produser. Kalau ku bilang ini nama aku, pasti honornya murah. Kalian kira aku kepingin. Aku stok jual mahal lah. Karena itu kami berempat, waduh, kami punya honor jauh. Lebih mahal dari bintang-bintang lainnya. Bintang lainnya bang ya? Kami dibayar mahal, itu pak. Udahlah main terus lah. Bang, tapi kan gini bang, abang itu kan pengacara, ya kan, atau orang politik organisasi. Pada saat scene pertama lah ya, atau pada saat pertama itu, ada nggak diulang-ulang sih? Diulang-ulang mungkin karena salah skenarionya atau apa? Ada nggak pengalaman abang yang lucu atau mungkin ketiduran, ngantuk, capek atau gimana? Ngatur waktunya gimana itu bang? Enggak, aku itu karena banyak improve. Mereka salut, wah abang ini one take saja. One take langsung jadi bang ya? One take jadi. Aku bilang, itu berkat Tuhan. Aku bilang gitu kan. Jadi udah berjalan banyak lah masalah-masalah politik. Ya, aku rayu si Bulan lagi. Itulah gue yang nyerempet semua. Ya, Bulan, cintaku padamu persis seperti jalan tolnya Mbak Tutut. Nah, dulu kan kalau bicara jalan tol itu ya Mbak Tutut kan. Memang benar. Cintaku itu cepat lah, secepat kilat. Padahal itu di luar skenario semua. Nggak ada tuh di skenario ya. Penning juga nggak ada, aku karang-karang aja. Karena si Peggy suka bilang pusing. Iya. Aku orang Medan kan, ku bilang penning aku tante kan gitu. Jadi melekat sekali lah nama Poltak ini. Iya. Tapi nama aku memang Ruhut Poltak Hot Parulian Sitompul. Iya itu saat itu bang, semua orang khususnya ini orang-orang Sumatera, sebagian besar lah ya, semuanya suka nonton film abang, sinetron abang gitu bang ya. Jadi
kalau saya lihat memang kadang-kadang sinetron ini kalau positif pasti bagus sekali ya Bang ya. Dan menurut Abang gimana Bang? Sekarang ini kan banyak orang kadang-kadang ya udahlah nggak usah sekolah deh, kita main sinetron aja biar cepet. Kenapa? Ada fulusnya, uangnya banyak katanya Bang. Menurut Abang gimana itu? Ada 2 poin Bang. Bagus gak begitu? Atau sekolah juga bagaimana menurut Abang? Atau sekolah dulu main sinetron? Atau jalan pintas yang mana Bang? Karena banyak sekarang orang ingin cepat, tanda petik nih Bang ya, ingin cepat punya uang gitu Bang. Gimana menurut Abang? Iya, kalau menurut aku harus 3S. Serasi, seimbang, selaras. Oke Bang, apa itu Bang? Apa itu Bang? Jadi ya kita ini haruslah dalam kehidupan mengalir ini, ya karena kita anak-anak, tetap utamakan sekolah. Sekolah Bang, ya basic itu Bang ya. Basic itu harus pendidikan. Sambil ya bersyukur. Jadi bintang, main sinetron atau layar lebar, ya. Karena kadang-kadang ya kami karena bintang utama, giliran kapan kami take, kami tinggal datang, udah ambil. Tapi mereka itu figuran ya. Bayangi mereka kadang baru take itu jam 10 malam. Tapi jam 5 pagi sudah di lokasi. Di lokasi Bang. Kan sekolahnya terganggu ya. Hal-hal seperti itu. Jadi jujur saja, jangan lihat karena kita sukses, semua mau jadi bintang film, bintang sinetron. Ada juga kok yang nggak sukses. Ya jadi kembali kita ukur diri kita. Kalau kira-kira wah ini nggak bidang saya, jangan diteruskan, nanti jadi figuran terus. Mesti ada naik kelas. Banyak capeknya daripada banyak kerjanya Bang ya. Oh iya, padahal kalau kita sudah punya nama lumayan lah. Sinetron misalnya ya dibayar berapa puluh juta. Taunya kita iklan. Ya, ratusan juta. Itu. Jadi memang kalau memang kita populer, uang itu datang sendiri ya Bang. Tapi aku ada cerita nih. Apa itu Bang? Kami bintang-bintang terkenal nih pernah dipanggil Dirjen Pajak. Oh iya. Akrab ini semua kan. Saya masih ingat dulu Dirjen Pak Mahfud namanya. Kawan saya dia langsung bercanda. Wah ini ya saya tahu penghasilannya gini-gini. Cuma kalau Bang Ruhut ini kayaknya nggak dibayar ini. Yang penting dia main, kan dia jadi terkenal kan. Aku aminin. Ya, padahal aku kan dibayar juga. Ya jadi aku nggak kena, mereka lah semua. Mereka kan pembayar pajak yang baik. Pembayar pajak Bang. Ya apalagi gitu. Kan negara kita ini kan butuh pajak ya Bang ya. Iya, pajak kita harus jadi pembayar pajak yang baik. Satu negara ini memang andalan utamanya itu pajak. Namun di luar itu perlu menteri-menterinya itu berinovasi untuk mencari investor dan lain sebagainya. Para ahli-ahlinya menggali tuh kekayaan alam kita supaya kita bisa hebat, bisa sehat, bukan dari pajak saja. Ya Bang ya begitu Bang ya kira-kira. Begitu. Karena itu kita harus teladani Pak Joko Widodo, Presiden kita. Nggak salah beliau. Menko Maritim dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dia wawasan internasional hebat sekali. Banyak bawa investor. Begitu juga teman saya, Bahlil. Bahlil itu sahabat saya. Apa dia di kepala Bapak PAM, investasi juga. Dia juga banyak. Dia kan dulu kawan saya anak HIPMI, dia ketua umum HIPMI ya. Begitu juga siapa yang nggak tahu Bu Sri Mulyani. Dia orang hebat ya. Ini orang-orang saya lihat tulang punggung Pak Joko Widodo ya. Udah tuh ada Pak Erick Thohir ya, ada Pak Erlangga. Memang kita perlu Menteri SDM ini Bang yang paling perlu juga Bang. Kan? Pak Arifin. Ya? Perlu menggali semua nih kan. Pak Arifin tuh hebat. Pak Arifin itu sumber daya kan. Dia kalau lihat aku senang. Kenapa? Dia selalu bilang, Bang aku kalau lihat gerhana aku jadi teringat anak Medan. Kami kebetulan sama-sama anak Medan sama Pak Arifin. Kalau dia nonton. Anak Medan. Saya di Immanuel, beliau di Harapan. Sekolah kami berhadapan-hadapan. Sebelah-sebelahan. Kadang-kadang berantem. Bundaran Polonia Bang istilahnya itu. Iya Bang, ini menarik Bang, menarik. Jadi tetap perlu pendidikan itu perlu Bang perlu. Untuk anak-anak muda, generasi penerus kita. Terus teman-teman Abang dulu, katakanlah siapa itu tadi Sangker, Parwes. Masih ini nggak? Masih kontak-kontak atau gimana? Oh masih. Mereka kadang-kadang ngajak Bang main lagi dong. Gitu. Ya saya bilang kalau ada waktu, karena itu mereka kadang ngajak di layar lebar. Kalau layar lebar masih bisa saya atur. Kan saya sama Haji Roma Irama, film kami sangat terkenal. Iya ada dulu. Sajadah Ka'bah. Itu di mana itu? Di daerah. Iya itu syutingnya di NTB. NTB. Daerah 1000 masjid itu ya. Bahkan mungkin sekarang udah 1 juta masjidnya. Itu hebat. NTB itu bagus sekali. Sekarang kan terkenal.
ada Mandalikanya. Memang Pak Joko Widodo hebat. Ya, jadi sama Pak Haji Roma Irama. Begitu juga rame Pondok Indah, ada rumah horor. Film saya jadi polisi, ya. Rumah Pondok Indah, saya main juga, saya jadi horor, jadi polisi. Banyak film-film saya banyak karena itu saya ikut di wadah sinetron namanya Parsi. Ketua umumnya sahabat saya. Abang kita dia sangat terkenal. Wong Kito. Anwar Fuadi. Oh iya, saya tahu itu, Bang. Saya tahu, saya pernah lihat itu. Tapi saya juga anggota Parvi karena saya bintang film. Tapi menurut Abang gimana, Bang? Perfilman kita, persenetronan kita saat-saat ini gimana? Bisa maju lagi atau bagaimana? Karena kemarin waktu Covid, saya baca di media, kolaps semuanya, Bang. Nah, menurut Abang gimana kira-kira pesenetron kita atau perfilman layar lebar kita? Karena ada kaitannya gini, Bang. Ini kan budaya kita, Bang, harus kita pertahankan. Kadang-kadang kita itu lompat atau kita mencontoh budaya-budaya asing. Mungkin kita sebut aja namanya, nggak apa-apa, misalnya kayak Korea. Kita ini sekarang arahnya larinya ke sana semua. Gimana, Bang? Menurut Abang mendongkrak kita lagi ini ya janganlah terlalu mencontoh. Si boleh aja mencontoh, tapi budaya kita harus dipertahankan. Menurut Abang gimana, Bang? Iya, kalau saya jujur aja, karena saya orang film. Bikin film itu ya ditonton 100.000 udah kembali modal. Kembali modal ya. Apalagi kalau bisa 1 juta. Iya, Bang. Tapi angkat budaya kita. Iya. Kan Ibu Megawati Soekarno Putri. Iya. Kebetulan ketua umum saya ya. Budaya Indonesia itu harus diangkat. Iya. Dan tadi Pak Is mengatakan Korea memang wah mereka booming di dunia. Iya. Tapi jangan kita kalah bersaing, angkat budaya kita. Iya. Tahu ada satu mengalami film Korea loh. Iya, apa itu, Bang? Yaitu Ngeri-Ngeri Sedap. Oh, itu film. Itu budaya film Tapanuli Batak. Iya. Mengangkat budaya Batak. Iya. Waduh, penontonnya nggak tahu saya berapa untungnya itu. Sutradara, produser semua karena ditonton udah lebih dari 5 juta orang loh. Iya, kalau nggak targetnya cuma 1 jutaan itu mereka produser bilangnya, saya baca, Bang ya. Udah itu angkat truth story. Ya cerita-cerita Indonesia. Ini saya bangga, sahabat saya Denny Siregar. Ada satu filmnya sekarang lagi booming di teater-teater. Namanya Sayap-Sayap Patah. Sayap-Sayap. Itu budaya apa yang diangkat itu, Bang? Di situ mengenai bagaimana terorisme. Kejamnya itu teroris yang ada di Indonesia. Itu true story. Berapa kita punya aparat ya di Kelapa II itu meninggal waktu mereka berontak. Wah, itu diangkat. Sekarang itu yang nonton udah 2 juta lebih loh. 2 juta, Bang ya. Denny Siregar sukses. Ya udah angkat cerita-cerita lain. Ya Bang. Banyak tokoh-tokoh sejarah kita atau cerita ya mengenai alam kita, mengenai komodo di NTT. Iya, Bang. Kita begitu kaya pariwisata kita nih, Bang ya. Karena itu ya tempat Pak Is juga sekarang Danau Toba itu sekarang maju. Ngeri-Ngeri Sedap itu saya nonton, Bang, itu film. Walaupun sudah terlambat karena saya dengar bagus, saya nonton. Itu seputar Danau Toba dan itu menggambarkan bagaimana culture budaya dari orang Batak itu ya, Bang ya. Bagaimana kerasnya ayahnya, ibunya bagaimana, anaknya lari semua, Bang ya. Iya, karena itu nyindir kita juga itu film. Karena bapaknya bilang, "Kau harus kawin dengan beru Batak." Lari semua, Bang. Ada marga. Aku bilang nyindir juga ini. Karena di Ngeri-Ngeri Sedap anaknya kawin dengan boru Sunda. Istri aku orang Sunda, Sukabumi. Iskandar juga gitu, wong Solo kan. Jadi bagus mengingatkan. Iya, Bang. Soalnya gini, Bang, aku ini kan tentara, Bang. Aku ini tentara. Kalau aku punya prinsip gini, Sabang sampai Merauke itu adalah saudara kita. Kita bersaudara semua. Jadi kalau dapat orang mana dari Sabang, mungkin orang Merauke ya mau diapakan lagi. Cuman satu, kalau saya punya prinsip ya satu iman lah kita supaya nggak ini, Bang, supaya nggak itu heboh perlu. itu. Ya, Bang, itu betul. itu Pak Iskandar katakan itu betul. Ya, itu, Bang. Bang, ini menarik, Bang, sinetron. Jadi menurut Abang perlu dipacu lagi, Bang ya. Contohnya gini, saya masih menyinggung masalah Korea bisa begitu bagusnya dia. Mengangkat budayanya. Dia bukan menembus Indonesia saja loh, Bang. Dia sampai Amerika pun dia tembus, negara-negara lain. Nah, harapan kita itu mungkin produser kita, film-film atau sinetron kita nih, angkatlah budaya kita. Yang tadi Abang bilang, kaya banget. Ngeri-Ngeri Sedap sudah ngangkat. Mungkin buat apa? Mungkin Kalimantan
punya ada budaya dia. Sumatera Barat ada, Sulawesi Aceh ya ada, kan? Sulawesi ya. Aceh dulu ada Papua. Malahayati ya Bang ya. Iya, itu Nah, angkat kenapa nggak semua. kita angkat semua ya? Itu. Ya, Bahkan ya. kalau Korea kan film dan bintangnya udah mendunia. Iya. Tapi kita bersyukur. Udah banyak sekarang bintang kita main di Hollywood. Iya. Ya. Mereka terkenal loh orang Indonesia. Contohnya Eko Uwais ya. Iya, betul. Udah itu ada beberapa bintang lainnya. Iya. Jadi Indonesia ini udah hebat. Karena itu kita harus bangga kita sebagai orang Indonesia. Itu aja kuncinya. Iya Bang. Jadi kalau kembali lagi ke Abang, makanya tadi kan Abang main sinetron, main segala macam. Jadi kalau banyak teman-teman saya nanya, itu abangmu itu apa aja diperankan sama dia katanya. Kalau dia di DPR itu politik rame terus heboh katanya. Kalau dia di sinetron heboh juga. Kalau dia di mana aja heboh. Nah, saya bilang ya mungkin itu apa ya, talenta aja, saya bilang kayak gitu. Jadi bisa begitu. Nah, menurut abang, nanti kita kupas juga Bang. Ini di DPR ada yang menarik Bang. Kan dulu abang kalau di DPR itu kan heboh terus itu. Jadi orang kalau mau nonton nih kapan si Poltak ini berantem ini, kapan si Poltak berantem. Itu satu Bang. Terus kedua, kapan dia ditangkap KPK ini, kapan dia ditangkap KPK itu Bang. Itu nanti kita coba kupas di episode berikutnya Bang. Boleh. DPR ini menarik, apalagi sekarang kan DPR kita ini ya katakanlah adalah masalah-masalah sesuatu. Kok katanya DPR-nya diem aja, kok DPR-nya diem aja. Memang tidak semua komisi sih. Yang lagi heboh mungkin Komisi 1, Komisi 3, Komisi 7, Energi dan sebagainya. Yang lain juga ada. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita kita pacu lagi sinetron-sinetron kita ini. Kalau di DPR ada nggak Bang yang mewadahin dari perfilman ini Bang? Oh ada, Komisi 11. Berapa? 11 itu Bang ya? Kan banyak artis kita di sana ya? Ada. Jadi Komisi 9 ada ya mengenai budaya apa. Harusnya dia artis-artis banyak di sana. Harusnya mereka mendorong juga Bang ya kan. Kan mereka yang membuat aturan semuanya kan? Di badan legislasi saya kebetulan dulu selain Komisi 3 saya juga di Balik. Gimana membuat undang-undang. Buat dong ya, kaitan dengan pariwisata, ya masalah budaya karena kita kaya kok dengan alam kita. Cuman mungkin apa sponsornya belum ada kali atau gimana menurut Abang Bang? Iya, tapi kalau kita membuat satu karya yang baik, ya sama aja kayak ngeri-ngeri sedap itu di Uber sama sponsor. Gitu Bang. Pasti untuk yang berikutnya sutradara itu waduh. Udah tinggal enak aja dicari orang. Sama dengan penyanyi kita sekarang siapa? Yang di istana. Yang di istana siapa tuh? Ada laki-laki yang buat semua sampai presiden goyang, kepala staf angkatan goyang, semua goyang ya. Oke Bang. Hebat dia. Nah, kalau kayak gitu gini Bang, masalah sinetron kita ini sepertinya perlu dilestarikan terus ya Bang ya. Dan Abang masih kumpul-kumpul nggak sih sama kayak tadi yang Abang sebut tadi bintang lakinya siapa, perempuannya siapa itu, apalagi yang Abang suap itu masih suka kontak-kontak atau gimana Bang? Masih ada silaturahmi? Memang mereka ada sebagian udah nggak main lagi ya. Tapi kalau yang masih main saya masih kontak. Gitu, sama produsernya saya masih selalu bareng ya. Sama Sangker, sama Parwes ya. Begitu juga saya kan main juga di MD, saya main juga di beberapa multivision production lain ya. Saya tetap hubungan baik dengan bapak-bapak kita ya yang ada toko-toko infotainment, toko-toko production house ya. Hubungan saya masih baik, itu harus dijaga semua. Ya kayak Pak Punjabi, ya Ibu Rake Punjabi. Masih kenal semua saya bina hubungan yang baik. Kenal, ya. Begitu juga dengan toko-toko lainnya. Itu. Kalau ini Bang gimana? Saya pernah juga lihat Abang tuh jadi bintang iklan tuh Bang. Gimana itu ceritanya kok jadi Abang bintang iklan? Adalah salah satu minuman itu saya tahu itu. Minuman yang seger-seger itu. Iya, gimana itu memang, ceritanya itu Bang? Ya itulah karena meledaknya saya punya film, penasaran kan. Saya padahal baru kecelakaan itu. Iya. Ya. Yang tabrakan di... saya baru kecelakaan. Taunya saya udah teken kontrak, saya udah dibayar berapa ratus juta, gede. Ya, gimana nih ya? Waduh. Akhirnya karena saya masih di gips ya. Mereka bisa ngerti ya. Bargaining lah, tapi boleh nggak pakai mobil Ferrari abang? Wah, saya dulu presiden Ferrari. Iya. Saya koleksi-koleksi gitu. Presiden Ferrari pertama di Indonesia itu saya. Ya 2 periode saya presiden Ferrari. Saya masih ingat, saya diangkat itu kayak digerek, dimasukin ke dalam mobil kan kaki saya patah. Iya. Ya.
tapi kan harus mesti kejar ini iklannya ini kan. Iya. Sudah di mana-mana kan si Poltak jadi bintang produksi minuman ini kan. Iya. Udah saya duduk, ya itu saya cuma bilang saya nggak enak nanti iklan di sini ya. Nggak usah disebut namanya. Jadi ini mantap. Wah, aku berenergi karena ini. Itu padahal sambil sakit nih kaki. Iya bang ya. Baru patah. Itu proses tawar menawarnya gimana sih bang? Kok mendadak taunya bintang iklan? Iya. Saya lihat di TV. Enggak, saya waktu kecelakaan, rupanya beliau tahu, beliau datang besok saya kan rame berita. Oke. Ya, rame udah tuh ditawarkan sama namanya Pak Budi. Iya. Pak Budi bilang mau nggak main? Boleh. Saya bilang gitu kan. Ya itulah. Udah itu banyak produsen lain juga ngundang saya. Gitu bang. Ayo dong jadi iklan kami. Memang dari situ kita dapat uang yang lumayan. Iya dan saya lihat begini bang. Ada istilah di kita. Saya kan senang publikasi bang. Yeah. Ada istilah itu. Saya ingat sekali saya punya teman dekat itu dulu ya salah satu di inilah masalah perusahaan TV. Sekarang udah jadi dubes di Singapura. Yeah. Si Pak Tommy namanya, Pak Tommy. Yeah. Kita ke Australia. Kita ke Australia ngelihat base camp-nya Marine-nya Amerika di Australia. Mungkin ada sedikit politik kita kunjungan ke sana dibiayain oleh Kementerian Pertahanan. Kita bawa Pak Tommy. Nyampe di Australia, kita itu semuanya minta foto kita, minta gini, bingung kita kan. Terus Pak Tommy bilang, Pak Is inget ini, kata ini dubes Singapura nih Pak Tommy sekarang. Dia bilang, itulah hebatnya the power of media katanya. Jadi kita harus manfaatkan itu. Dan saya lihat nih bang, ini kalau menurut saya nih ya, abang nanti kita cerita di episode berikutnya masalah DPR ini. Abang itu masuk anggota DPR mungkin karena mungkin populer juga di sinetron Gerhana dan lain sebagainya. Sehingga pada saat pada saat kampanye dan lain sebagainya mungkin gampang. Gimana? Ada cerita dikit nggak? Banyak sepotong sebenarnya. nanti kita sambung di episode DPR. Kalau mau jadi anggota DPR, itu yang paling mahal biayanya pengumpulan massa. Pengumpulan massa bang ya. Karena ya calon-calon itu kan nggak dikenal. Aku terima kasih. Aku sudah dikenal sebagai si Poltak. Ya. Jadi ya di dapil aku tuh, itu kendaraan umum beca atau apa. Halo, jangan lupa nanti sore ada Poltak Raja Minyak. Wah, nggak dikasih duit, datang. Kalau yang lain satu kepala 50.000, 100.000. Berapa ya? Bisa 1M, 2M. Gitu bang ya. Kalau aku, waduh, paling irit 2 periode jadi DPR di dapil aku. Paling irit karena sudah dikenal. Dan memang jadi bintang ini, kita harus membuat kita punya nama. Saya ingat itu, saya diundang dengan Pak Kasali. Pak Kasali ya Pak, Prof Kasali ya. Prof Kasali. Iya bang. Saya punya brand image. Harus punya. Jadi aku itu sebagai si Poltak Raja Minyak. Saya kemarin ini baru pulang nih dari Sulawesi Selatan. Ya dari Makassar, ketemu Kapolda. Pak Nanang Sujana. Tahu ketemu. Ada Bang Poltak katanya. Bayangkan. Dia panggil aku Poltak. Wah, dan di mana-mana. Dan aku terima kasih. Sampai sekarang nama aku masih di permukaan. Itu sangat dibantu dari sinetron. Dan saya ingat bang. Kadang-kadang kan kita jalan tuh naik bis ke kampung bang, ingat bang? Kan? Aku capek nemenin abang itu. Karena kita berhenti di situ makan, begitu mau pulang nggak selesai-selesai. Semua orang minta foto, ya kan? Repot banget. Tapi ya udah, itu nilai tambah bang ya, keunggulan kita bang ya. Jadi kalau menurut saya perlu kita ini merawat diri kita agar selalu ada tenang di permukaan, jangan membuat yang gaduh-gaduh lah ya bang ya. Iya. Jadi betul Iskandar bilang, tetap kualitas kita isi. Jadi jangan juga salah. Banyak juga dia udah terkenal jadi caleg kalah juga. Saya nggak usah bilang nama-namanya. Karena penonton itu sangat cerdas di era reformasi ini. Jadi kita harus punya warna. Punya warna ya, mereka tahu saya penegak hukum, saya bersih. Yang bilang saya bersih ini bukan saya, KPK yang bilang. Saya masih ingat itu sahabat saya ya. Beliau ketua KPK ya. Beliau bilang gitu, abang ini memang kita tahulah di DPR dia bagaimana. Jadi hal-hal seperti itu kita harus jaga. Udah itu saya bilang disiplin itu ajaran papi itu betul. Janji sama orang jam 7 kurang 15 kita sudah sampai. Iya bang, ya, betul bang. Tepat waktu.
Begitu juga kita belajar terus, lihat kawan-kawan begini kita belajar. Ya. Ini harus ya. Kerja keras itu penting. Kalau kita kerja keras ya, walaupun kita melalui anak tangga, saya kadang-kadang waduh terima kasih Tuhan ya. Saya jadi orang terkenal udah cukup lama, udah 20 tahun lebih. Sampai sekarang kemana pergi, tiap hari sampai sekarang masih ada yang minta foto bareng sama saya. Itu kan semua berkat Tuhan. Karena itu kita harus rendah di hati. Saya ingat semua kenal Inul Daratista. Waktu saya selalu bareng sama dia, saya bilang, Inul, kalau kau kepingin seperti abang, goyang, terkenal dengan goyang bor dulu tuh Bang. Iya, waduh hebat sekali. Saya bilang, siapapun mau minta foto, jangan pilih-pilih. Karena ada juga bintang, dia lihat mau dipeluk, dia nggak mau dipeluk. Kalau saya peduli amat, mau lu peluk, mau lu cekek. Iya Bang. Dia fans sama saya. Dia lupa saya bisa begini karena dia. Saya harus melayani. Saya semua fans saya layani sebaik-baiknya. Telepon tengah malam apa, undang ke rumahnya apa. Begitu juga saya jadi DPR. Waktu saya DPR tuh saya tidur di rumah penduduk, saya apa. Ini ya nggak tahu lah nih. Saya terima kasih Ibu Mega juga ya. Sama Pak Hasto Ketua Umum Sekjen mau mencalonkan saya lagi nanti. Abang mau calonkan lagi nih? Mau calonkan lagi dari PDI Perjuangan. Doa saya masuk lah Bang, doa saya. biar ada yang seru lagi di DPR di Senayan sana. Iya, biar rame lagi. Ini tadi Abang ceritakan masalah DPR akan kita kupas. Tadi ada Abang menarik tuh tadi masalah pilkada dan lain sebagainya, mengeluarkan fulus banyak baru jadi. Ini kayaknya menarik nanti kita kupas juga Bang. Kenapa? Sebentar lagi ini tahun pemilu kita ini. Bagaimana negara kita menghadapi pemilu ini, betul nggak Bang ya? Oh benar, dan Pak Is, ya jujur aja nih, Publika Podcast. Ini banyak calon-calon nanti. Pak Is undang kami dong. Karena kuncinya harus dikenal Pak. Wah, ini susun acara, waduh. Saya udah berterima kasih, saya udah berapa episode. Enggak, soalnya memang ini saya buat seperti ini ada family message gitu loh. Bagaimana orang tua, bagaimana anak, sehingga kembali ke tadi bahwa cita-cita negara kita ini tahun 2045 kita harus menjadi tahun emas. Siapa itu? Anak-anak muda kita sekarang Bang. Kan sekian tahun lagi mereka jadi pemimpin kita. Sekarang kita ingatkan mereka. Walaupun salah satu ini mungkin hanya bagian kecil, mungkin hanya 5% bagi mereka, paling tidak ada edukasi ke mereka Bang ya. Iya, betul itu. Bang. Jadi ini untuk anak muda kita ya. Ya kayak putra Pak Is lah, Kevin, Andre, bayangkan. Umur masih kepala 2, semua udah S2. Bang. Puji Tuhan Bang, puji Tuhan. Sebentar lagi dia doktor. Bang, semua ahli hukum. Ya maaf aja, sebentar lagi mereka itu bukan dia cari duit cari mereka. Cuma ingat-ingat dengan bapak tuanya. Bang, amin Bang. Amin Bang. Semuanya memang juga dalam bersaudara terus akrab dan kompak Bang ya. Bang, saya lihat dialog kita ini menarik Bang ya. Harapan saya Abang tetap sukses, apalagi tadi ada mau ikut yang akan datang, sukses Bang. Kita dorong semuanya Bang ya. Kita senang, kita bangga. Ini yang saya sampaikan ke Abang. Sebelum ditutup Bang, Abang kan tadi udah berbicara tentang sinetron. Ada plus minusnya. Kita harus disiplin dan lain sebagainya. Kita dikenal. Apa pesan Abang terakhir kepada publikans dimanapun berada? Mungkin Abang sampaikan sebelum saya tutup. Iya, kepada publikans yang saya hormati, saya mohon dimanapun, kalau kita mau jadi seorang profesional, nggak usah lihat di bidang, misalnya, kak saya harus jadi seperti Bang Paul, tak dong, Bang Ruhut jadi bintang film, jadi lawyer, enggak, ya, jadi desainer juga bisa, ya, ekonom bisa, jadi dokter bisa, pengamat sosial bisa, tapi yang saya mohon satu aja, punya keahlian sebagai seorang profesional, percayalah, siapapun dia akan dicari, dia akan menjadi orang sukses. Itu doa saya. Oke Bang, baik sekali Bang, terima kasih Bang. Kita masih banyak episode kita loh Bang ya. Aku udah susun ada 25 itu Bang, nanti kita kupas satu-satu Bang ya. Terima kasih Abangku, selamat siang, salam bahagia semuanya. Terima kasih publikans dimanapun berada. Jangan lupa tetap lihat Publikan Podcast, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Bye.